Assalamualaikum. Hai guys, lagi galau mau ambil jurusan apa? Atau kamu mahasiswa baru lulus kuliah? Atau mungkin kamu bingung untuk memulai sesuatu dari mana? Kita semua pasti pernah merasa di suatu titik di mana kita nggak tahu harus kemana. Atau mungkin ngapain ya? Bingung untuk memulai sesuatu? Feeling lost? Yap, video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan dikala bingung untuk memulai sesuatu. Nggak usah sedih atau depresi ya, semua orang pernah di fase seperti ini kok. Bahkan orang-orang sukses sekalipun pernah bingung untuk memulai sesuatu. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai sesuatu. Yang pertama, find yourself. Step pertama yaitu menemukan jati diri dengan cara mencari tahu siapa kita, menanyakan sebenarnya siapa kita saat ini dan mau jadi apa kita nantinya, dan peran apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan dan masyarakat. Terdapat 3 pertanyaan mendasar yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu yang pertama, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan berakhir. Jika kita renungkan baik-baik pertanyaan ini dan mampu untuk menjawab ketiganya, maka seharusnya kita sudah memiliki landasan kehidupan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia berasal atau diciptakan oleh Allah, bertujuan hidup untuk beribadah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Konteks dalam ibadah sendiri tidak hanya sholat ya, namun sangat luas, yaitu setiap kegiatan atau aktivitas yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan oleh Allah. 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan pokok yang membentuk akidah Islam. Cara untuk mengidentifikasi diri kita lebih dalam lagi dapat kita ambil contoh jika kita memiliki keinginan mulia untuk membantu menyembuhkan banyak orang misalnya. Maka beberapa peran yang bisa kita ambil adalah dokter, suster, atau apoteker. Atau jika kita menginginkan untuk menjadi seorang pengajar, maka peran yang bisa kita ambil bisa jadi guru, coach, trainer, atau dosen. Memilih peran ini akan memudahkan mengambil jalan dan langkah selanjutnya. Boleh kita tentukan berdasarkan minat dan bakat atau skill yang ingin kita pelajari, karena nggak ada alasan nggak punya bakat, karena skill bisa dipelajari. Jika sudah mampu mengidentifikasi peran apa yang akan kita ambil, let's move on to the second step. Set up your goal and value. Setelah kita mengenali diri kita, mau jadi apa, dan peran apa yang akan kita ambil, selanjutnya buatlah goal besar dengan berdasarkan value. Jika kita sudah tahu peran kita, maka akan mudah untuk memahami value kita. Apakah yang dimaksud value di sini? Value adalah nilai, sesuatu yang membuat diri kita bernilai, memiliki value atau ukuran. Pernah kita jumpai beberapa orang yang menjadikan materi sebagai ukuran berharga atau bernilainya seseorang. Ada pula orang yang menjadikan kejujuran sebagai value, ada yang menjadikan ilmu, ada yang menjadikan jabatan, ada yang menjadikan pengalaman, bahkan ada juga yang menjadikan teman sebagai ukuran value-nya. Semakin banyak teman, semakin merasa dirinya berharga atau memiliki value. Value sangat berkaitan dengan goal. Kenapa? Kita ambil contoh. Bagi seorang yang mencintai materi dan menjadikannya goal, dia akan menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dan miskin sebagai kegagalan. Maka dia akan memilih goal yang membuat dia kaya. Peran apapun akan diambil, yang penting menghasilkan harta banyak, entah halal ataupun haram. Ada pula seorang yang sederhana menjadikan ridha Allah sebagai ukuran kebahagiaan, maka dia akan memilih goal yang dapat memenuhi nilai-nilai tersebut. Entah menjadi peran apapun, seperti perawat, guru, atau peran yang sederhana, selama itu membuat Allah ridho, dia tetap akan bahagia. It's okay untuk menetapkan goal yang tinggi, asalkan value yang dijadikan ukuran bukan value yang rendah. Karena setinggi apapun goalnya, dengan value atau nilai yang rendah,
tidak akan pernah menjadikan kita bahagia. Bisa kita ambil contoh, jika peran yang kita ambil adalah seorang dokter, maka jadikanlah menyembuhkan orang-orang menjadi goal kita, membantu orang-orang menjadi value kita. Maka bisa dibayangkan menjadi seorang dokter yang ikhlas, mengutamakan membantu menyembuhkan orang-orang daripada hanya mengharapkan gaji. Akan sangat mulia sekali, bukan? Bukan berarti tidak mau digaji ya. Break down your goal. Setelah kita menemukan tujuan besar kita, gambaran besar tujuan kita bisa breakdown dari goal besar tersebut menjadi achievement-achievement yang bisa kita capai dalam jangka panjang maupun dekat. Dan dari achievement-achievement tersebut, bisa kita breakdown lagi menjadi aktivitas keseharian kita. Contohnya, jika kita memiliki goal untuk menjadi dokter, tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah kuliah. Kuliah menjadi achievement jangka panjang kita, dan kuliah diharuskan skripsi, tesis, tugas, dan lain-lain. Maka tugas-tugas kuliah menjadi achievement jangka pendek. Kemudian belajar tentang kedokteran, ikut seminar kedokteran, ikut komunitas dokter, bisa menjadi aktivitas kita sehari-hari. Untuk umat Islam, tentunya kita juga memiliki goal untuk mencapai surga. Dan Allah memberikan cara-cara dan jalannya. Bahkan ada berbagai macam pintu yang disediakan. Achievement-achievementnya bisa jadi membangun masjid, madrasah, atau komunitas. Dan keseharian yang dilakukan adalah sodaqoh, mengaji, menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan bisa hafalan Quran. Aktivitas sehari-hari kitalah yang sebenarnya menentukan identitas kita. Seorang pelajar akan belajar setiap hari, seorang atlet akan berlatih setiap hari, dan seorang pemalas akan malas-malasan dan rebahan tiap hari. Habit inilah yang menjadi kunci dan poin utama yang menentukan kesuksesan di masa depan. Aktivitas sehari-hari dan kebiasaan kita. Karena achievement dan goal adalah rencana. Tanpa eksekusi, maka hanya akan menjadi angan-angan belaka. Kalau cuma set up goal, banyak. Yang dapat kita simpulkan adalah kita bisa memulai sesuatu dengan memilih untuk menjadi apapun yang kita mau. Kemudian kita bisa menentukan tujuan. Dan dengan membreakdown tujuan tersebut menjadi aktivitas sehari-hari atau habit akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita harapkan dan menjadi karakter sesuai dengan kebiasaan kita. Karena suatu karakter dibentuk dari kebiasaan atau keseharian. Maka mulailah dari 3 hal ini. Insya Allah, pada video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang habit dan karakter seorang muslim. Semoga video ini dapat sedikit membantu kita untuk bisa memulai sesuatu. Jika video dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Dan dukung kami dengan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.